Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kemudahan untuk bisa memahami materi yang nanti akan Bapak sampaikan. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Rasya ya, Rasya izin ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas mohon disiapkan. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina. Di pertemuan pekan sebelumnya ya, kita telah membaca surat Quraisy. Sekarang dibuka surat Al-Fil, dibaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Baik, sebelum kita belajar ya untuk membentuk karakter kebangsaan ya, silakan untuk Marisa dipimpin teman-temannya agar bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Baik ya, semoga dengan kita melantunkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya memupuk hati kita untuk senantiasa cinta kepada tanah air kita, tanah air Indonesia. Oke, sebelumnya di pekan kemarin ya, kita sudah belajar tentang apa? Tentang syariat Islam. Syariat Islam kira-kira ada nggak hubungannya dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada Bapak, karena syariat Islam melarang menjauhi pergaulan bebas dan juga melarang perbuatan zina. Ya, jadi untuk materi kali ini menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina memang ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya, bahwa Islam itu ya melarang ya pergaulan bebas, apalagi sampai berbuat zina. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, tujuan pembelajaran dari menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina adalah yang pertama, kalian sebagai peserta didik ya mampu memahami apa sih itu pergaulan bebas dan apa itu zina ya. Kemudian yang kedua ya, kalian bisa mengetahui dalil ya, dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang melarang perbuatan tersebut ya. Kemudian yang ketiga ya, kalian harus mengetahui ya apa dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Jadi kalian sebagai seorang pelajar ya, ini sangat penting mengetahui materi ini. Dalam Islam ya, zina merupakan perbuatan
dosa besar, ya. Maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan zina. Kaitan dengan materi ini, ya, ada sumber belajar. Yang pertama adalah sumber dari Al-Quran, ya, sumber dari Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 32. Ari Octavian, ya, coba dibaca surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabudz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khuzukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yashhadu 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada duanya mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Baik, terima kasih, ya, untuk teman kita, ya, Ari beserta Senandung yang telah membacakan dalil berkaitan dengan larangan zina dan hukuman dari Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian bisa lihat surat An-Nur ayat 2, ya. Ya, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Dera itu dicambuk, ya. Yang seharusnya diterapkan, ya, supaya tidak banyak terjadi perzinahan. Kemudian hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasul mengatakan tidaklah seorang ketika ia berzina dalam keadaan beriman, ya. Maksudnya apa? Ya, ketika seorang yang beriman dia berzina, ya, maka keimanannya itu dipertanyakan, ya, benar nggak dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Karena seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya. Kemudian ketika kita melanggar perbuatan dosa, Allah juga akan menghukum seseorang yang berbuat dosa, baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi di akhirat, ya, hukuman Allah itu benar-benar akan terjadi kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sumber belajar kedua, yaitu Bapak share video pembelajaran, ya. Coba kalian buka HP kalian masing-masing, ya. Nah, kalian amati video tersebut, nanti apa temuan yang ada di video tersebut, ya, kalian diskusikan bersama teman satu kelompok. Baik, ya, Bapak sudah sampaikan, ya, sumber belajar yang pertama dari sumber hukum, yaitu dalil dari Al-Quran maupun hadis, ya. Kemudian Bapak juga sudah kirim video pembelajaran berkaitan dengan materi hari ini, yaitu pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya. Untuk itu coba kalian diskusikan dengan teman satu kelompok, ya, apa yang kalian temukan dari sumber belajar tersebut, ya, nanti dipresentasikan. Tapi sebelum presentasi, ya, ada pertanyaan, ya, berkaitan dengan materi ini. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Apa perbedaan mendekati zina sama berzina, Pak? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 3, yaitu Lutfi, yaitu nanyakan apa perbedaan
mendekati zina dengan zina. Oke? Dari kelompok lain ada yang bisa menjawab pertanyaan Lutfi? Apa perbedaan mendekati zina dan perbuatan zina? Saya Pak, mau jawab. Silakan, Nizar. Oke, yang pertama mendekati zina adalah segala perbuatan yang bisa mengantar ke zina, misal pacaran berlebihan, berduaan, sentuhan, atau chatting mesra-mesraan. Yang kedua perbuatan zina, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Baik, oke ya, itu jawaban dari Nizar ya. Tepuk tangan. Jadi mendekati zina dan zina itu berbeda ya. Mendekati zina adalah langkah-langkah ya atau perbuatan ya yang belum terjadi perzinahan. Ya, seperti tadi disampaikan Nizar, pacaran, chat mesra-mesraan, ya, kemudian berpandangan lawan jenis berlebihan dan sebagainya, itu adalah perbuatan-perbuatan mendekati zina. Ya. Adapun untuk zina, ya, zina itu adalah hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri, ya, akan tetapi belum diikat oleh pernikahan yang sah. Jelas? Jelas. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Sebelum memaparkan penemuan, ya. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan? Ya Pak, saya Pak. Apa dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Oke, kelompok 1 ya Tegar bertanya, apa dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Dari kelompok lain ada yang bisa menjawab? Kelompok 2, Rita mau menjawab? Dampak pergaulan bebas dan zina itu ada risiko penularan penyakit, terus ada kerusakan mental dan emosional, terus kerusakan reputasi dan harga diri. Oke, itu dampak dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, ya. Itu dampaknya sangat besar. Alami penyakit, ya, penyakit menular, ya, itu HIV atau AIDS, ya. Kemudian juga orang yang berzina dipandang punya sisi negatif, ya. Oke, tepuk tangan. Itulah beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian, ya, dari kelompok 3 dan kelompok 1 yang sudah dijawab oleh kelompok yang lain, ya. Sekarang waktunya bagi kalian untuk memaparkan hasil diskusi, ya. Apa sih penemuan, ya, yang bisa kalian amati dari sumber belajar yang Bapak sampaikan? Ya, silakan. Kelompok 6, coba sampaikan apa yang kalian temukan di dalam materi tersebut. Ya Pak, yang saya temukan dari materi tersebut yaitu dampak kesehatan dan sosial dari perbuatan zina, yaitu penyakit menular. Yang kedua, kerusakan nasab atau keturunan. Zina menyebabkan tidak jelasnya garis keturunan yang berdampak pada hak waris dan menjaga kehormatan keluarga. Terima kasih kelompok 6, ya. Berikutnya kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Baik, yang saya dapat yaitu dampak spiritual dan akhirat. Yang pertama, dosa besar dan murka Allah. Zina termasuk dosa besar yang mendatangkan murka Allah. Yang kedua, siksaan di akhirat. Pelaku zina yang tidak bertaubat akan mendapatkan azab di neraka jahanam. Terima kasih kelompok 5, ya. Berikutnya kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Poin penting dari pergaulan bebas dan perbuatan zina: kurangnya iman dan pengendalian diri, pengaruh media dan lingkungan pergaulan, minimnya perhatian keluarga dan pendidikan agama. Oke, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Baik, kelompok 3 silakan.
Dari materi tersebut, saya menemukan bahwa pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang tidak terikat aturan agama dan norma sosial. Sementara zina adalah hubungan seksual di luar pernikahan, dan keduanya sangat dilarang karena mendatangkan dosa, merusak masa depan, serta berdampak negatif pada individu dan masyarakat. Baik, terima kasih kelompok 3. Cut dulu. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan. Dari materi ini saya jadi tahu dampak pergaulan bebas. Dari hukuman dari Allah yaitu dicambuk 100 kali, resiko terkena penyakit menular. Baik, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Dari yang kami temukan dalam materi tersebut bahwa perbuatan zina ada dua, yaitu zina muson dan zina goiro muson. Zina muson dilakukan oleh orang yang sudah menikah, sedangkan zina goiro muson adalah perzinaan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau belum pernah berhubungan badan secara sah. Kita berikan aplaus untuk semua. Ya, baik, dari kalian ya, coba simpulkan ya. Mungkin kelompok 2 simpulkan apa yang bisa disimpulkan dari materi tersebut. Silakan. Pergaulan bebas adalah pintu menuju zina, hingga Islam menutup segala jalannya yang bisa menjerumuskan ke dalamnya. Zina merupakan dosa besar yang merusak diri, keluarga, dan masyarakat. Al-Quran menekankan pencegahan surat Al-Isra ayat 32 dan menegakkan hukum surat An-Nur ayat 2. Sebagai bentuk keseriusan Islam dalam menjaga kesucian manusia. Dengan demikian, seorang muslim harus menjaga batas pergaulan, menundukkan pandangan, dan menjauhi hal-hal yang mendekatkan pada zina, demi menjaga kehormatan, harga diri, dan keberkahan hidup. Terima kasih kelompok 2 sudah menyimpulkan materi kali ini ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pergaulan bebas dan zina adalah perbuatan yang dilarang agama ya, dilarang oleh agama ya, dan merugikan diri sendiri serta masyarakat ya. Kemudian Islam memerintahkan umatnya untuk menjauhi zina dan segala jalan yang mengarah kepadanya ya. Dalam Islam ya, mendekati zina saja dilarang, apalagi berzina. Ya. Maka sebagai remaja muslim ya, kita harus menjaga kehormatan diri ya, keluarga dan agama kita. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan zina. Siap menjauhi perbuatan zina? Oke, alhamdulillah kita telah selesai belajar pada pagi hari ini berkaitan dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Ini ada quote Islami ya, barang siapa menjaga kehormatan dirinya, Allah akan memuliakannya ya. Tetaplah istiqomah menjaga iman dan pergaulan agar hidup penuh dengan berkah ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya.